Insecurity atau rasa tidak aman memengaruhi sikap dan perilaku individu melalui berbagai mekanisme psikologis. Dalam teori sikap, insecurity memengaruhi komponen afektif seperti perasaan negatif, kognitif seperti keyakinan negatif, dan konatif seperti tindakan menghindar. Dari sudut pandang teori perilaku, insecurity dapat dipelajari melalui observasi sosial dan pengalaman masa lalu, serta diperkuat oleh lingkungan. Teori atribusi menunjukkan bahwa atribusi internal terhadap kejadian negatif dapat meningkatkan rasa tidak aman. Insecurity adalah perasaan ketidaknyamanan atau ketidakpercayadirian yang muncul pada individu tertentu. Ada beberapa penyebab insecurity, seperti adanya pengalaman atau trauma di masa lalu, perbandingan diri dengan orang lain, adanya standar yang tidak realistis, lalu juga pengaruh dari lingkungan dan media sosial yang memperkuat persepsi negatif terhadap diri kita sendiri. Insecurity bisa terjadi dalam situasi sehari-hari seperti merasa tidak cukup pintar, tidak cantik atau tampan, dan juga tidak merasa dihargai oleh orang sekitar. Siapa saja dapat terkena insecurity, baik dari anak-anak, orang dewasa, baik yang muda maupun yang tua. Sisi negatif insecurity salah satunya dapat menghambat perkembangan pribadi, hubungan interpersonal, dan pencapaian hidup seseorang. Namun dalam beberapa kasus, insecurity justru menjadi motivasi untuk seseorang agar memperbaiki dirinya, berjuang lebih keras. Untuk mengatasi insecurity, penting bagi kita untuk mengetahui penyebabnya dan bekerja secara proaktif untuk meningkatkan kepercayaan diri, bisa melalui refleksi, terapi, dan melakukan praktik-praktik positif lainnya. Daripada kita berlarut-larut untuk insecure dan membandingkan diri dengan orang lain, alangkah baiknya energi, waktu dapat kita alihkan ke aktivitas yang lebih produktif seperti mengembangkan keterampilan, menjalankan hobi, dan memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat. Hal ini akan membangun rasa kebersamaan yang sehat dan memperkuat koneksi sosial yang positif. Fokus pada pencapaian dan kualitas diri tanpa membanding-bandingkan dengan orang lain. Berlatih menerima diri sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangan. Hindari lingkungan atau situasi yang membuat kita merasa tidak nyaman. Jalani hubungan baik dengan orang yang memberikan dukungan dan penerimaan positif. Bangun kepercayaan melalui pencapaian-pencapaian kecil dan pengakuan atas kemajuan pribadi. Oke, boleh perkenalkan diri kamu, terus kamu dari jurusan apa? Halo, kenalin aku Putri dari jurusan Sosiologi 2023. Oke Putri, aku mau nanya nih, kamu pernah nggak sih ngerasain insecurity gitu? Pastinya pernah banget dong. Siapa sih yang nggak pernah insecure di dunia ini? Iya. Terus insecure yang kayak gimana yang kamu rasain? Kalau aku sih lebih kayak ngerasa orang tuh kok bisa ya punya kemampuan seperti itu. Kayak lebih ke kemampuan orang-orang gitu sih. Terus solusi dari kamu nih buat ngatasin itu gimana? Kalau dari aku sih fokus sama diriku sendiri ya. Kayak kita boleh insecure kalau misal kita belum ada di titik itu, tapi jangan jadiin itu sebagai kayak bikin kita tuh nggak semangat, malah kita tuh harus push your limit gitu lah, biar kita tuh bisa seperti yang kita inginkan gitu. Terus dari kamu sendiri, insecurity itu bisa jadi penghambat buat kamu maju atau malah bisa mendorong kamu nih buat nge-push kamu gitu? Nah, kalau dari aku sendiri, semua kan beda-beda ya orang. Ada yang malah insecure jadi dia down, terus ada yang malah dia makin semangat. Kalau aku sendiri sih, kadang mungkin ada fase yang bikin aku down dulu, terus aku baru mikir dan proses mikir itu bikin aku kayak nggak, aku harus usaha buat ini, aku nggak boleh ngerasa rendah atau gimana, atau ngerasa kurang atau gimana. Justru dari rasa-rasa itu aku harus kayak push my limit gitu. Oke, mungkin gitu aja sih. Makasih banyak Putri. Oke, sama-sama. Oke, boleh perkenalkan diri kamu? Ya, perkenalkan aku Suci Ramadhani dari jurusan Sosiologi angkatan 2023. Oke, Suci. Aku mau nanya nih, kamu pernah nggak sih ngerasa insecure gitu? Pernah dong tentunya.
Ya. Mungkin kayak insecure yang macam apa gitu yang kamu rasain? Mungkin kalau sekarang fisik sih gak begitu insecure ya, karena udah tahu kayak setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Aku tuh lebih ke kayak soft skill gitu, kayak kemampuan aku yang nggak bisa aku samain sama orang lain gitu. Nah, terus dari kamu sendiri ada nggak buat solusi buat mengatasi insecure kamu sendiri gitu? Sebenarnya ada sih, cuman kayak lebih masih dalam tahap yang kayak bawah banget, karena aku kayak masih mau membangun sesuatu yang dalam diri aku yang biar kelebihan aku tuh muncul, tapi aku juga belum tahu kelebihan aku tuh sebenarnya apa gitu. Gitu. Nah, terus menurut kamu tuh insecure tuh bisa buat kamu menghambat kemajuan kamu atau malah jadi motivasi nih buat kamu jadi maju gitu? Sebenarnya jadi motivasi ya, karena dari insecure itu aku jadi kayak aku pengen dia kayak dia, jadi kayak lebih termotivasi aja buat ngelakuin sesuatu yang biar sama kayak orang yang aku insecurein. Oke, mungkin gitu aja ya. Terima kasih Suci. Sama-sama. Ya. Tanpa membanding-banding Gitu ya. Masya Allah.